Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dania dari kelas 4A, Pendidikan Biologi, Universitas Muhammadiyah Plaza Rangka. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Islamisasi ilmu berdasarkan teknik integrasi. Di sini ada tokoh. Yang pertama, Ismail Raji Al-Farabi. Menurut beliau, pengetahuan dimaknai sebagai upaya pengintegrasian disiplin-disiplin ilmu modern dengan khazanah warisan Islam. Langkah yang diambil beliau dari upaya ini adalah dengan menguasai seluruh disiplin ilmu modern, lalu memahami secara menyeluruh disiplin ilmu, dan mencapai tingkatan tertinggi yang ditawarkan oleh disiplin ilmu. Lalu tahap untuk upaya ini adalah melakukan eliminasi, mengubah, menginterpretasikan ulang, dan mengadaptasi komponen-komponen dengan pandangan dunia Islam dan nilai-nilai yang tercakup di dalamnya. Lalu tokoh kedua dan atas. Islamisasi ilmu pengetahuan yang diterangkan oleh Nakib, yaitu pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, kultur nasional yang bertentangan dengan Islam, dan dari belenggu paham sekuler terhadap pemikiran dan bahasa. Lalu pembebasan dari kontrol dorongan fisik yang cenderung sekuler dan tidak adil terhadap hakikat diri atau jiwa manusia. Sebab manusia dalam wujud fisiknya cenderung lupa terhadap hakikat dirinya yang sebenarnya dan berbuat tidak adil terhadap dirinya sendiri. Lalu di sini ada latar belakang. Yang pertama ada Maoisme. Maoisme itu krisis pemikiran yang melanda negara-negara Muslim. Krisis tersebut merembet pada permasalahan epistemologis hingga berpengaruh pada persoalan nilai ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh masyarakat modern. Lalu berdasarkan pendidikan Al-Faruqi. Al-Faruqi mendapat pendidikan perpaduan dari pendidikan Islam dan pendidikan Barat. Dengan berbekal pendidikan Islam dalam mengemukakan idenya, beliau menggunakan pendekatan teologis. Segala bentuk nilai yang mendasari peradaban harus ditambah dengan tata nilai baru yang serasi dengan hidup umat muslim, yaitu pandangan hidup yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Lalu Al-Faruqi melihat hanya dengan cara seperti ini, visi tauhid yang telah hilang akan dapat kembali ke dalam misi pembentukan umat. Dan dengan bekal pendidikan Barat, tidaklah salah Al-Faruqi kalau menerima ilmu-ilmu Barat yang bersumber dari Barat, lalu memadupadankan dengan pendidikan Islam, tetapi tetap mengedepankan bersumber yang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu latar belakang yang ketiga yaitu romantisme. Al-Faruqi karena pemikirannya tidak terlepas dari rentetan sejarah dan pergulatan umat Islam pada masanya. Al-Faruqi melihat bahwa membangun umat Islam tidak dapat dimulai dari titik nol dengan menolak segala bentuk hasil peradaban yang sudah ada. Pembentukan umat Islam harus dilakukan sebagai langkah lanjutan dari hasil peradaban yang sudah ada dan yang sedang berjalan. Lalu Al-Faruqi mencoba mengembangkan yang dikemukakan oleh pendahulunya, yaitu Rasulullah SAW dan sahabatnya yang sangat menghargai dan mencintai ilmu pengetahuan dan mewujudkan pendidikan yang integral dalam tradisi intelektual Islam. Lalu di sini ada teknis menurut Najib Alatas. Yang pertama ada mengisolir unsur dan konsep, lalu ada memasukkan unsur dan konsep. Islamisasi ilmu merupakan pembebasan manusia atau individu takhayul dan ke arah sekulerisme agar manusia kembali ke fitrah insaniahnya. Menurut Alatas, sejarah epistemologis, Islamisasi ilmu berkaitan dengan pembebasan akan manusia dari keraguan, prasangka, dan argumentasi kosong menuju pencapaian keyakinan dan kebenaran mengenai realistis spiritual
penalaran, dan material. Lalu teknis menurut Al-Faruqi, yang pertama ada penguasaan disiplin ilmu modern. Penguasaan disiplin ilmu modern dalam tingkat kemajuannya sekarang di Barat harus dipecah-pecah menjadi kategori, prinsip-prinsip, metodologi-metodologi, problem-problem, dan tema-tema. Penguraian tersebut harus mencerminkan daftar isi sebuah pelajaran. Hasil uraian tersebut harus berbentuk kalimat-kalimat yang memperjelas istilah-istilah teknis, menerangkan kategori-kategori, prinsip-prinsip, problem dan problem, dan tema pokok disiplin ilmu-ilmu barat dalam puncaknya. Lalu yang kedua ada survei disiplin ilmu. Survei disiplin ilmu harus disurvei dan di esai-esai harus ditulis dalam bentuk bagan mengenai asal-usul dan perkembangan serta pertumbuhan metodologisnya, perluasan cakrawala wawasannya, dan tak lupa membangun pemikiran yang diberikan oleh para tokoh utamanya. Langkah ini bertujuan menetapkan pemahaman Muslim akan disiplin ilmu yang dikembangkan di dunia barat. Lalu yang ketiga ada penguasaan khazanah Islam. Penguasaan terhadap khazanah Islam harus dikuasai dengan cara yang sama, tetapi di sini apa yang diperlakukan adalah ontologi, warisan pemikir Muslim yang berkaitan dengan disiplin ilmu. Yang terakhir ada analisa ilmiah terhadap khazanah ilmu pengetahuan Islam. Pengetahuan terhadap khazanah Islam adalah tahap analisa. Jika ontologi-ontologi telah disiapkan, khazanah pemikiran Islam harus dianalisis dari perspektif masalah-masalah pada masa kini. Sekiranya hanya sedikit yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.